Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, friends. On. How are you today? Alhamdulillah. Excellent, wonderful, fantastic. Ya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran tematik ya. Have you had your breakfast, student? Sudah ya? Oh, kalau yang belum sarapan nanti ketika ada jeda teman-teman boleh. Kalau yang sudah, alhamdulillah. Yang hari ini pagi-pagi belum sarapan, besok berarti harus sudah sarapan ya, agar ketika mengikuti pembelajaran teman-teman bisa lebih semangat, lebih fokus ya. Oke, kira-kira hari ini siapa yang belum bergabung ya teman-teman? Who is absent today? Aku udah join, Pak. Aku udah Hari join, ini siapa ya yang belum bergabung ya? Assalamualaikum, Pak. Baru ada 13 orang ya. Berarti kurang lebih ada 7 orang lagi yang belum bergabung ya. Tapi kita sambil menunggu sambil mulai saja ya. Oke, teman-teman. Before we continue our study today, we will pray and please Zeus, please lead us to pray. Zeus, boleh tolong pimpin doa Zeus. Zeus, are you ready for lead to pray? Jadi Pak. Iya lagi jalan sama Ayang. Hai Zeus, kita berdoa dulu. Pak. Zeus, suaranya boleh keluarkan. Tomato. Iya lah. Ada Ayo. 2. 10, number 10, we can always up our hand, keep our feet down, and we say we are all about to pray. Let's pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada aku dan karuniakanlah aku kefahaman. Amin. Teman-teman, Pak berharapan selalu bersemangat ya ketika belajar ya, agar teman-teman bisa menyerap ilmu yang kita dapatkan hari ini ya. Coba Pak Per mau cek semangatnya. Semangat pagi. Pagi. Okay, before we will continue our study, kita akan review dulu ya. We will review about materials on yesterday. Kita akan review materi yang kita pelajari kemarin. Pak Akbar mau tanya sama Halafi. What have you yesterday, Halafi? Kapal Philip. Kapal apa? Pinisi. Yes, that's right. Kapal pinisi. Kapal pinisi itu kapal apa ya, Udah Halafi? ngerjain tugasnya, Pak. Matematika belum. Wisatawan. Iya. Oke, selain kapal pinisi, coba Pak Akbar mau tanya Ilham. Ilham kemarin izin dulu ya. Pak Akbar mau tanya Siva deh. Siva sakit. Pak Akbar mau tanya Hadid. What have you learned on yesterday? Apa yang Hadid pelajari kemarin? Transportasi. Oh, oke, transportasi ya. Pak Akbar sekarang mau tanya. Coba Hadid sebutkan 2 nama bandara yang ada di Indonesia. Nama apa, Pak? Bandara atau bandar udara. Bandara Soekarno-Hatta dan Sultan Hasanuddin. Kalau Soekarno-Hatta adanya di mana?
Barang. Tangerang. Kalau Hasanuddin? Oh, di Makassar. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang kapal pinisi, ya. Siapa yang membuat kapal pinisi, teman-teman? Suku apa? Bugis dan Makassar. Iya, suku Bugis dan suku Makassar. Kapan pembuatannya atau tahun berapa? Tahun 1418. Iya, pada abad 14 atau tahun 1500-an, ya. Kemudian, apa keunikan kapal pinisi? Siapa yang masih hafal? Saya dibuatnya itu tuh kayak bukan tapi kayak badannya kerangkanya belakangan. Semuanya aku mati. Keunikannya, ketika dalam pembuatannya itu, yang dibuat di awal itu rangka. Kerangkanya terlebih dahulu. Bukan rangka dulu ya, tapi badannya dulu yang dibuat. Kemudian keunikan yang kedua yaitu di sini kapal pinisi tersebut tidak menggunakan paku pada pembuatannya ya. Dia hanya terbuat dari kayu, kemudian tidak menggunakan paku. Ya. Rusak nama tuyul. Karena biasanya kalau tidak menggunakan paku, kayu tersebut misalkan diberi lubang seperti ini, kemudian kayu yang lain dimasukkan ke sini. Ya, jadi tidak dipaku. Jadi dia agak ini ya. Dia merupakan kapal yang kuat juga karena sudah menjelajah ke negara-negara. Ya. Sekarang Pak Mak tanya, arti pinisi kemarin apa teman-teman? Ada yang masih ingat? Apa? Do you remember arti pinisi? Oh, ini kuat. Ya, kapal yang kuat dan tangguh ya. Kemudian apakah teman-teman masih ingat apa yang menjadi spesial dari kapal pinisi? Kespesialannya apa? Kuat mengarungi samudra. Ayo, do you remember? Salah satunya yaitu diterjang ombak. karena ketika dalam pembuatannya itu dia tidak menggunakan pedoman tertulis ya, jadi dia langsung membuat tanpa ada pedoman tertulis. Misalkan waktu kita membuat patung itu kan kita ada langkah-langkahnya ya. Kalau membuat kapal pinisi itu tidak ada langkah-langkah tertulisnya, jadi langsung dilakukan ya. Itu tentang kapal pinisi. Kemudian Pak Akbar mau tanya, teman-teman semua boleh jawab ya. Ciri keberagaman budaya lokal dapat dilihat dari apa saja? Keberagaman apa saja kemarin yang sudah kita pelajari? Ada 4. Agama atau religi. Kemudian keragaman apa lagi? Seni dan budaya. Seni dan budaya. Yang selanjutnya? Agama, Suku dan bahasa. Ya. Suku apa teman-teman yang merupakan suku terbesar di Indonesia? Suku Jawa. Suku Jawa, terbesar pertama. Terbesar keduanya suku Sunda. Kemudian Pak Akbar mau tanya lagi. Bahasa ya, di Jawa Barat tentu ada bahasa Sunda. Di DKI Jakarta misalkan ada bahasa Betawi dan yang lainnya. Kemudian agama yang sudah diakui itu ada 6. Coba tolong sebutkan Zulfahmi, agama apa saja yang sudah diakui secara resmi? 10. Terus Hindu, Buddha, Haji. Ya, betul. Ada Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, dan Konghucu. Ya, teman-teman juga insya Allah sudah mengetahui ya tempat ibadahnya, kemudian hari besarnya. Sekarang keragaman seni dan budaya. Ya, bahwa di
negara kita ini banyak sekali kesenian dan budaya ya. Contohnya dari alat musik, kita mempunyai angklung. Angklung yang berasal dari Jawa Barat yang terbuat dari bambu ya. Kemudian ada reog juga dari Jawa Timur ya, Ponorogo. Kemudian ada tari kecak juga ya dari Bali. Itu merupakan beberapa contoh keragaman seni dan budaya. Oke, sebelum kita mulai, kita lanjut. Pak Akbar, ada teka-teki seperti kemarin ya. Kita lanjut lagi yang kemarin. Oke, part 2. Om kaweamu. Ya. Kirina ada? Lihat, Masih ada gambar kuan, Pak. terlihat. Kita lanjut kemarin yang nama-nama kota ya. Nanti Pak Akbar juga punya tentang nama-nama negara. Yeay. Nama-nama kota yang berada di Pak Akbar juga punya nanti nama-nama negara di dunia yang teman-teman ketahui ya. Nanti tujuannya agar teman-teman bisa mengetahui kota-kota yang ada di Indonesia dan mengetahui negara-negara yang ada di Indonesia ya. Kemarin sudah sempurna ya. Kemarin ini apa? Sudah ini ya? Ya ini. Oh, aku tahu. Oh ini sudah. Sampai sini ya? Sekarang Ya, sekarang kita lanjut. Nah, ini apa kira-kira teman-teman? Mataram. Bukan. Jakarta. Apa kira-kira jawabannya? Mataram. Ada mata, Mataram, kemudian Jawa ada Barat jam. itu provinsi. D-nya diganti sama R. Jadinya apa? Kita lihat. Mataram ya. Aku juga tadi ada yang jawab Mata Mataram. jauh. Sekarang kita lanjut. Ini kira-kira apa? Serang. Serang. Ada lagi tidak selain serang? Kota Serang. Banten. Iya betul ya. Serang. Kan benar. Nah, kira-kira ini apa ya? Ini wayang. Wayangan. Apa teman-teman? Wayang. Wayang. Yang kulit. Oh, Apa Jawa. kira-kira? Wayang. Kota di ini merupakan ibu kota Jawa Tengah. Bener. Yogyakarta. Jakarta. Bukan. Jawa Tengah ini ibu kotanya, Jakarta. maksudnya ya. Jawa Tengah, ibu kotanya apa? Ibu kotanya apa Jawa Tengah? Semarang. Ya, kita lihat di jawabannya ya. Semarang. Oh iya ya. Benar Gambar ini Semar. Semar. Oh ini Semar. Ini Wayang. kantang jadi ang ya, Semarang. Bukan Semarang. Pak. Jawaban lain tidak.
Malang. Coba kita lihat. Malang. Malang ini salah satu kota di mana? Provinsi mana? Jawa Timur. Iya betul. Ya Ini kira-kira apa ya? S sama O digabung. Apa itu S sama dengan Medan. Medan. Teman-teman. Kan Medan mobil. itu kan mobil sedan. Sedan. Iya ini sedan. Oh S-nya iya. jadi Medan. Medan. Ibu kota Sumatera Utara ya. Oh ini apa kira-kira? Apa teman-teman? Mekarta. Madiun. Iya. Nah ini kira-kira apa ya? Batako. Batam kan ya? Apa teman-teman? Batam. Coba kita lihat ya. Ya, Batam tuh. Kita akan kembali nanti untuk yang negara ya. Banyak. Oke. Sekarang nama-nama negara. Now we will Pak. start our study. Please open your thematic book. Katanya nanti negara. Negaranya kapan, Pak? Nanti ya, kalau misalkan masih ada waktu kita akan ini. Oke? Ya. And now please open your thematic book. Page Iya. (171). Open your thematic book 171. Oh, 71. 171. That's right. 171. 171. 171. Udah. Tulang lagi, Pak. Ini otot ya. Sebelumnya kita sudah tentang tulang. Kalau ini otot. Otot merupakan alat gerak aktif pada manusia yang dapat bergerak sendiri ya. Karena otot mempunyai senyawa kimia. Sudah dibuka semua teman-teman? Sudah. Sudah ya, teman-teman bisa sambil perhatikan. Nanti Pak Akbar juga setelah penjelasan ini nanti akan ada video yang lebih memaparkan ya penjelasannya. Yang pertama itu ada hipertrofi, ya, penyakit atau gangguan pada otot manusia. Yang pertama itu hipertrofi. Teman-teman bisa lihat di situ gambarnya bahwa hipertrofi ini merupakan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Ya, ini tidak baik untuk tubuh kita jika otot dipaksa untuk terus-menerus melakukan kegiatan atau aktivitas, ya. Ya, karena Allah pun tidak suka sesuatu yang sangat berlebihan. Makanya kita harus melakukan segala sesuatunya tidak berlebihan, ya. Kemudian yang kedua itu atrofi. Atrofi di sini kelainan otot yang mengecil. Teman-teman bisa lihat gambarnya ya di situ. Mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun ya. Jadi kemudian hal ini disebabkan adanya penyakit
polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Nah, teman-teman, penyakit polimielitis ini disebabkan oleh virus yang menyebabkan kelumpuhan, ya. Namun ini bisa dicegah dengan vaksin polio, ya. Kemudian yang selanjutnya ada stiff atau kaku leher. Mungkin di sini teman-teman pernah atau ada yang ini ya, yang pernah mengalami kaku leher. Di sini karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak, ya. Jadi ini kaku leher dapat terjadi jika gerakan menghentak secara tiba-tiba atau teman-teman salah gerak. Itu dapat mengakibatkan kaku leher. Bisa dilihat di situ gambarnya ya. Kemudian ada lagi tetanus. Teman-teman pernah dengar istilah tetanus? Enggak. Aku pernah ya dengernya suntik tetanus, Pak. Oh, suntik tetanus. Mungkin itu salah satu pencegahannya ya. Cara mengatasinya. Di sini kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri, ya. Nama bakterinya itu Clostridium tetani, ya. Ya, tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang, ya. Kejang-kejang. Bukan petani ya, tapi tetani, ya. Itu petani, Pak. Ini itu ya, ada Petani 4 otot. kelainan pada otot, ya. Pada otot manusia. Yang pertama tadi apa? Kejang-kejang. Hipertrofi. Hipertrofi itu artinya Kesurupan ototnya, Pak. kelainan otot yang membesar, ya, disebabkan aktivitas yang berlebihan yang dilakukan oleh manusia, ya. Kita tidak boleh melakukan aktivitas yang terus-menerus atau berlebihan karena tubuh kita itu memerlukan istirahat, ya. Kemarin juga kita sudah bahas, jadi tubuh kita itu memerlukan istirahat, tidak bisa dipaksakan untuk bekerja atau melakukan aktivitas secara terus-menerus, ya. Itu yang pertama, hipertrofi, artinya kelainan otot yang membesar ya, disebabkan oleh aktivitas yang berlebihan. Yang kedua, atrofi, tadi ya, kelainan otot yang mengecil. Kalau tadi membesar disebutnya hipertrofi, kalau mengecil itu atrofi. Atrofi. Ya. Itu Dan yang Nah, atrofi terakhir, ini disebabkan tadi adanya penyakit polimielitis ya, yang disebabkan di sini virus ya, virus yang menyebabkan kelumpuhan. Namun bisa dicegah dengan vaksin polio ya. Kemudian kaku leher yang ketiga tadi ya, disebabkan karena gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerakan ya. Yang keempat, tetanus, yaitu kelainan yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani ya, yang menyebabkan otot jadi kejang-kejang. Itu beberapa kelainan pada otot. Ada berapa teman-teman jadinya tadi kelainan pada otot? 4. Ya, ada 4. Yang pertama apa? Hipertrofi. Yang kedua, atrofi. Yang ketiga, kaku leher. Dan yang keempat, tetanus. Ya, insya Allah teman-teman hafal. Kemudian, ini Pak Akbar ada videonya. Oh, belum ada. Nanti saja ya. Karena belum. Selanjutnya kita ke halaman berikutnya di sini nih. Kira-kira ada yang pernah atau tidak ya? Open your book to page 172. Nah, ini ketika kita bangun tidur biasanya. Apakah ada yang pernah bangun tidur terus tentang salah bantal? Teman-teman pernah mendengar? Nah, saya sering Pak. Aku pernah, Pak. Aku pernah. Kira-kira sebelum kita baca, menurut teman-teman, salah bantal itu kenapa ya? Tahu, Pak. Kita baca dulu ya teksnya ya. Paragraf pertama Pak Akbar minta tolong dibacakan oleh
Hairul, please read text on page 172. Sakit. Kepalaku tidak bisa menengok ke arah kanan secara lurus atau ke belakang. Setauku, ini penyakit salah bantal. Apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur, ada orang yang bisanya hanya menoleh ke sisi tertentu saja, kanan atau ke kiri. Keluhan tersebut kerap kali diistilahkan sebagai leher tengeng atau nyeri leher. Thank you. Next paragraph, please read Arya. Enggak, Pak. Next paragraph, Yang halaman berapa, Pak? Kan tadi aku jadi 173. bilang. Oh. Menurut Menurut siapa di situ, Arya? Dokter? Oh ya, menurut Dokter Melia Arianto, SPAK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Penyakit ini sebenarnya disebut dengan torticollis. Tengang atau torticollis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan. Next paragraph, Ilham. Kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Rasa nyeri pada leher ini bisa berdampak pada tentang aktivitas sehari-hari. Sebagian kasus, hal ini seringkali tidak dipermasalahkan atau tapi tidak sedikit pula orang yang menjadikan kondisi sebagai suatu keadaan yang sangat mengganggu. Next paragraph, boleh dibaca Hamzah. Bab torticollis adalah salah posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku, sehingga pundak menjadi pegal dan kaku. Leher terkilir, tengkuk, dan leher terpapar angin dan dingin. Selain itu, juga disebabkan oleh cedera atau terkilir pada otot leher dan tulang rawan, sendi, dan reumatisme otot leher. Next, go to the next page. Please read Hadid. Mana Pak? Lupa Pak. Next Nyeri page. leher Halaman selanjutnya. 174 paling atas. Juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan dalam waktu yang lama. Salah satu posisi duduk dan terjadi kecemasan atau stres. Oleh karena itu, kita harus selalu memperhatikan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Kita juga harus berhati-hati dalam melakukan gerakan yang memanfaatkan kerja otot dan tulang. Next paragraph, boleh dibaca Halafi. Halafi, are you ready? Yes. Silahkan. Maka orang bisa mengalami nyeri. Hal ini disebabkan karena postur tubuh manusia yang berjalan tegak lurus, posisi kepala di atas ditunjang oleh otot
otot leher dan tulang belakang. Malih. Jika Malih. Sudah, jika Hafi? otot Belum. Silakan lanjut. pundak kepala tidak kuat dan ada dalam posisi yang baik, maka bagian atas dari tulang belakang akan mudah tertarik dan menimbulkan nyeri. Pak Akbar, Ya. Penyakit ini may I go to dapat the restroom? Oke. bergejala seperti sakit kepala Pastikan dan berdoa ya. aneh saat menggerakkan kepala. Oke, next Bapak. next paragraph Sultan. Sultan, are you ready? Oke, jika Sultan belum siap, Gatan boleh dilanjutkan, Gatan. Setelah Halafi tadi. Apabila sudah terkena bantal, sebaiknya segera diobati dengan cara dipijat. Namun dalam memijat harus dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai justru menimbulkan masalah lain seperti salah urat. Pengobatan ini harus segera dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Thank you. The next paragraph, please, Kaisan. Dari Kaisan. Kaisan Kaisan, Oh, mungkin jaringannya kurang bagus. Please read Syahla. Ya. Ya, please read. Nyeri pada otot leher dan otot-otot pada bagian tubuh lainnya dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot. Banyak macam dan jenis obat untuk sakit otot. Ada obat alami dan ada pula obat kimia. Kita pun juga dapat melakukan perawatan sendiri di rumah. Misalnya dengan menempelkan koyo hangat dan mandi air hangat. Thank you. The last paragraph, please read. Shifa, is there Shifa? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, alhamdulillah sudah ada Bintang. Assalamualaikum Bintang. Bintang sudah dibuka bukunya? Oh, mungkin Bintang masih siap-siap. Silakan Bintang disiapkan buku tema satunya ya. Zulfahmi, boleh dibaca paragraf terakhir Zulfahmi, cara terhindar dari penyakit salah bantal. baru masuk Pak dia. Agar terhindar dari penyakit salah bantal. Caranya sebagai berikut. 1. Posisi tidurnya harus nyaman. 2. Jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. 3. Jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap ke tubuh. 4. Pada saat tidur, sebaiknya tidak satu posisi saja. Bisa miring atau terlentang. Oke, lanjut. Tidur jangan di atas kasur yang keras. Oke, teman-teman. Terima kasih yang sudah membacakan ya, dan yang sudah mendengarkan tentunya. Kita akan sedikit bahas tentang salah bantal. Atau di sini ada nama lainnya yaitu apa teman-teman? Torticollis ya, nama lainnya torticollis ya. Tengeng atau torticollis itu nama lain dari salah bantal. Mungkin di sini teman-teman pernah mengalami ketika bangun tidur itu lehernya kaku ya atau terasa sakit ya.
bisanya hanya menoleh Saya sisi sering Pak kalau kayak tertentu. gitu dulu Pak. Ya, hanya ke kiri atau ke kanan ya. Di situ pasti teman-teman merasa tidak nyaman ya jika mengalami seperti itu ya. Ini menurut Dr. Melia Warianto, SPAPK, AK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur ya, di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Nah, di sini juga disebutkan salah bantal itu juga adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan ya. Dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan, jadi dia tidak bisa lurus. Hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan. Kemudian kejadian ini tentu bisa dialami oleh siapa saja, tidak yang tua, tidak yang muda ya. Bahkan anak-anak pun bisa mengalaminya ya. Tadi teman-teman juga sudah membacakan beberapa penyebab ya yang dapat menyebabkan sakit salah bantal ini ya. Nah, ini lihat penyebabnya. Posisi tidur. Makanya sebelum teman-teman tidur pulas atau tertidur, pastikan teman-teman menempatkan posisi tidurnya itu yang baik. Yang pertama, pastikan posisi bantalnya tidak terlalu tinggi ya. Karena itu dapat menyebabkan penyakit salah bantal juga ya. Itu yang pertama, pastikan bantal tidak terlalu tinggi ya. Kemudian bantalnya tidak kaku atau keras ya, agar tidak menyebabkan salah bantal ketika bangun tidur ya. Ini juga tadi ya, jika teman-teman sudah mengalami atau ketika teman-teman bangun tidur tapi teman-teman mengalami salah bantal, di sini bisa dilakukan berbagai macam cara yang tadi sudah dibacakan oleh Ananda Syahla. Di situ salah satunya dengan mengompres ya. Kemudian menempelkan koyo hangat ya. Di sini bagian leher. Kemudian dan mandi air hangat. Itu ya beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman mengalami salah bantal. Ya. Kalau salah bantal tinggal diganti aja Pak bantalnya. Iya, makanya ketika misalkan hari ini teman-teman mengalami salah bantal, misalkan karena bantal yang keras, nah berarti besoknya bantalnya sudah harus diganti ya. Kemudian kalau misalkan bantal hari ini terlalu tinggi, berarti besok tidak boleh terlalu tinggi agar tidak salah bantal lagi ya. Tinggal diganti. Kalau salah guling gimana ya? Tidak ada salah guling ya. Nah, tadi ya, kalau teman-teman sudah mengalami salah bantal, itu caranya tadi ya, memakai koyo, kemudian mandinya air hangat, kemudian dikompres ya. Kemudian caranya agar terhindar, tadi teman-teman sudah ini ya, posisi tidur harus nyaman. Pastikan kalau belum nyaman, teman-teman silakan memposisikan tidurnya senyaman mungkin ya. Kemudian yang kedua, jangan menggunakan tadi ya bantal dan kasur yang terlalu keras, ya. Jadi harus fleksibel ya untuk tubuh kita ya. Kemudian jangan tidur memakai kipas angin yang langsung menghadap tubuh. Itu juga menjadi salah satu penyakit. Ya, ini beberapa cara. Ada 5 cara ya. Kemudian posisi tidur bisa ke arah mana saja ya, tidak hanya dalam satu posisi. Ya, itu sedikit tentang salah bantal. Nah, and now please go to the next page, to page 176. Rekreasi. Nah, kita bacain ciri-ciri komik saja ya. Teman-teman bisa sambil perhatikan. Pak Akbar akan ini ya, membacakan ciri-ciri komik. Ya, waktu itu teman-teman terima kasih yang sudah membuat komik. Teman-teman alhamdulillah sudah bisa ya. Sudah ada bahasa-bahasa yang menarik ya, tapi tetap bahasanya yang bermutu dan yang baik. Jadi ciri-ciri komik yang pertama itu hadir untuk menyampaikan cerita. Pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Nah, pasti kemarin ketika teman-teman membuat komik, teman-teman itu ingin menyampaikan informasi.
Halaman 176. Misalkan waktu itu ada yang membuat komik tentang olahraga. Nah, berarti di situ teman-teman menyampaikan informasi melalui komik tersebut bahwa olahraga misalkan bisa membuat badan kita selalu sehat dan kuat ya. Jadi itu pada komik yang teman-teman buat kemarin, alhamdulillah sudah ada informasi yang disampaikan pada teksnya. Kemudian yang kedua ciri komik yaitu proporsional, artinya keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Ya, itu proporsional. Jadi teks sama gambarnya itu seimbang, tidak berlebihan, ya. Misalkan gambarnya hanya sedikit atau kecil, teksnya banyak, itu kan tidak seimbang ya, tidak proporsional. Yang ketiga menggunakan bahasa percakapan. Alhamdulillah kemarin juga sudah ada yang membuat nih komik dengan beberapa orang. Di situ ada beberapa percakapan juga ya. Terima kasih teman-teman. Dan bahasanya tentu mudah dipahami ya. Yang keempat, bersifat kepahlawanan. Nah, umumnya isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak sederhana. Nah, biasanya dalam komik ini dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita. Biasanya ini kalau komiknya itu lebih panjang ya, jadi kita mengetahui watak dari tokoh-tokoh yang ada pada komik tersebut. Ciri yang terakhir yaitu menyediakan humor. Humor itu apa teman-teman? Sesuatu yang bisa atau sesuatu yang lucu ya, yang bisa membuat teman-teman itu tertawa terkadang ya. Dari komik yang berarti jenaka ya humor itu. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Jadi salah satu daya tarik komik itu ya, ada humornya. Jadi bisa menarik minat para pembaca. Ya. Oke, materi kita ada sedikit lagi. Kita agak sedikit sekarang membaca Halaman berapa, Pak? And now please open your thematic book to page 181. Gumbal. 181. Kita jawab bareng-bareng ya teman-teman ya. Itu gambar. Apa yang akan terjadi jika orang melakukan gerakan-gerakan atau sikap-sikap seperti gambar berikut? Coba, Hadit gambar pertama ada gambar apa Hadit? Membaca buku sambil geleng-geleng. Kira-kira itu nanti apa yang akan terjadi ya? Matanya Itu. bisa rusak. Ya bisa, itu kemudian bisa juga Merusak mata. ini apa? Anggota tubuhnya ya. Bisa itu terkilir, Pak. Lehernya, Pak. Iya, betul. Matanya tuh. Makanya tidak baik membaca sambil tiduran seperti itu ya. Baiknya itu cara membaca bagaimana? Duduk di atas Sambil duduk. Tiarap, Pak. kursi. Ya, duduk, Tiarap, pokoknya duduk ya. Tidak tiduran. Tiarap. Kemudian jarak buku dan mata tidak terlalu dekat. Coba gambar yang kedua, ada gambar apa Arya? Orang mengangkat mengangkat Ya, beras. itu siapa? Kira-kira siapa yang mengangkat ya? Si Udin. Si Udin. Edo atau Udin? Udin. Udin ya, yang pakai kacamata ya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Kemarin kita sudah belajar jika Nah, itu Pak bisa bungkuk. Bisa itu Pak bisa bungkuk, Pak. ya bisa juga yang menyebabkan apa kemarin istilahnya teman-teman kalau membungkuk? Kifosis. Kifosis ya. Itu akibat terlalu sering membungkuk ya. Nanti bahasanya membungkuk. Gambar ketiga, siapa yang sedang tidur ya teman-teman? Edo. Edo mabok. Edo. Apakah itu cara tidur yang baik?
Tidak. Dia mabok. Edo, itu Edo Itu lagi puasa, Pak. bisa menyebabkan nanti salah bantal juga ya. Lihat, tidurnya tidak baik posisinya seperti itu, ya. Jadi kalau tidur Ya, yang baik itu kakinya harus turun. di Tidak tempat lurus. tidur ya. Tidak lurus juga itu posisinya kurang baik. Bisa jadi skoliosis, Pak. Membentuk huruf S, Ulang Pak. ya. Nanti ada kesalahan ini ya. Karena kesalahan posisi. Coba yang gambar selanjutnya. Ada siapa di situ? Lani. Ya, yang sedang belajar. Dia posisi duduknya sudah betul atau salah? Salah, ya, Pak. Salah. Itu bisa menyebabkan apa, teman-teman? Skoliosis, Pak. Skoliosis. Yang membentuk tulang belakangnya seperti huruf Skoliosis. S. Ya, jadi itu posisi duduknya harus dibetulkan ya, harus tegak. Dan gambar yang terakhir. Itu bisa menyebabkan lordosis, Pak. Yang mana? Yang kanan, Pak. Yang paling bawah. Ya, yang paling bawah yang kanan, Pak. Ya, posisinya ya tidak baik ya. Itu alhamdulillah itu Yang teman-teman kiri sudah bisa ketahui. menyebabkan kifosis. Sekarang kita sedikit membaca tentang ini teman-teman. Halaman 182 sedikit sama 183 nanti. Wes, binaragawan. Ada bocah terkuat di dunia, pecahkan rekor teman-teman. Kita lihat nanti ya. Anak Kira-kira kecil rekor kayak apa gitu. saja yang dipecahkan oleh anak tersebut. Anaknya ada yang Pak. Tapi sebelum ke situ kita baca dulu ya Tapi yang kenapa harus 182 ya. 5 jam. Boleh diperhatikan dulu 182. Menjaga kesehatan organ tubuh termasuk organ gerak sebenarnya dapat dilakukan sejak kecil. Nih, mumpung teman-teman masih kecil sekarang, itu kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh ya. Bahkan dapat dilakukan ketika masih dalam kandungan. Siapa yang menerapkan? Yaitu orang tuanya ya, atau bundanya. Dengan cara penerapan gaya, pola hidup, serta pola makan yang sehat. Masuk ke tema. Itu tentang menjaga kesehatan organ tubuh. Teman-teman lihat. Bocah terkuat dunia pecahkan rekor. Sekarang boleh dibaca. Pak Akbar kasih waktu 2 menit. Untuk Lebih dari membaca Adere. bocah terkuat di Indonesia pecahkan rekor. Please read the text ya. Boleh dibaca halaman 183 sampai 184. Pak Akbar kasih waktu 2 menit ya. Silakan teman-teman. Ya. Baca sendiri-sendiri dulu ya di dalam hati. Gusti untuk tidak aja kalian ke tempat ya hanya melihat dan melakukan berat namun diawasi oleh ayahnya. Wah. Oh, dapat. Umur belum memiliki outfit Yang sudah boleh di ini dulu ya. Menunggu dulu. belakangnya masih ada. Iya, belakangnya masih ada. Kapan pakai? Iya. Udah. Boleh menunggu juga ya. Botol. Push up di botol kebalik kalian. Kalau bisa musuh botol aneh. Gak kantong tangannya itu. Pak bener. Udah, Pak. Kok saya langsung suwi? Ano, Barbie boy. Oh, Barbie aduh. girl. Lu push up botol saya untuk Yes. COVID. Yang And the hujan. basic and Yang ada
angkat beban 2 jam dari besar adik-adik. I'm a Barbie girl in the bedroom. Imajinasi. It's fantastic. 2 tahun ini ayahnya Lulian Fantastic. yang kedua sudah menikah dari ibunya Lena. Duanya pun telah menguasai teknik sebenarnya teknik ini mengharuskan mereka berpegangan 2 tangan pada tiang dan mengangkat kedua kaki sejajar depan kedua tangan layaknya bendera yang Iya, boleh menunggu sebentar ya. Melakukan gerakan tersebut. Wah. Dan anak-anak melakukan latihan angkat berat dan dorong untuk memiliki tubuh yang baik. Bawah. Banget dia kecil-kecil. Yang juga bintang film Botolnya nggak pecah apa? Hanya beratnya 1 kilogram. Saat ini idolanya tersebut menjadi gubernur California, Amerika Serikat. Amerika Serikat. Tapi juga lentur. Dia juga memiliki bentuk otot baru. Ini. Terima kasih. Di situ ada bocah terkuat di dunia pecahkan rekor. Siapa namanya teman-teman? Ya. Kenapa? Pendidikan agama Islam enggak? Iya nanti ya 9.40 ya. Sekarang kita ini dulu. Siapa namanya teman-teman? Giuliano Stroe. Giuliano Stru ya. Aja belibet, Pak. Lahir pada tahun berapa teman-teman? 2004. Kapan dia mulai diajari gym oleh ayahnya atau diajak gym? 2 tahun, 2 tahun. 2 Ya, tahun, 2 ketika tahun. dia umur 2 tahun. Kemudian pada umur berapa dia berlatih dengan beban berat? 3 tahun. 3 tahun ya. Di situ teman-teman pasti tahu ketika anak-anak umur 3 tahun itu pasti belum ada yang berotot seperti ini ya. Kamu teman-teman lihat di sini ya, karena dia latihan gym dan mengangkat beban berat. Di situ lihat ototnya. Kotak-kotak apa bulat-bulat teman-teman? Segitiga. Segi 4, segitiga. Ya di situ ototnya Segi sangat 4, Pak. terlihat ya. Dia pernah melakukan latihan angkat beban 2 jam bersama dengan adiknya ya. Gigi tahu, Pak. Oke, teman-teman di situ lihat juga ada rekor apa saja yang pernah diraih? Guinness of Record. Rekornya yang pernah diraih itu tuh Ada 2. Yang pertama apa? air dengan sama air. Ya, air push up terbanyak ya. Kemudian lagi pergi. Ini lihat aja nih. Tidak ada yang ya. Jadi Giuliano itu berasal dari Roma, Italia ya. Dia merupakan binaragawan termuda ya dan terkuat di dunia. Dia mampu melakukan push up di atas botol. Ya, teman-teman tadi lihat sudah lihat gambarnya. Itu, Pak. Ya Allah. Oke, teman-teman. Itu untuk materi kita hari ini. Do you have any question for our study today? Akbar PR-nya
hari ini saya tidak akan berikan PR tematik agar teman-teman bisa belajar untuk ulangan besok. Jadi pastikan teman-teman hari ini Pak Akbar tidak memberikan tematik PR, tapi teman-teman belajar materi tema 1 ya. Besok kita penilaian hari ini. Oke, tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan? Do you have any question? Mas, jam berapa lagi, Pak? Nanti 09.40 ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke tebak gambar negara ya. Oke, Pak. Sebelumnya kita sudah kota, sekarang kita negara. Screen-nya terlihat? Oke. Indonesia lah. Kita nonton YouTube. Gemalang-gemalang. Negara di Indonesia. Negara di dunia ya. Bentar ya. Screen-nya terlihat tidak? Lihat. Ini Boleh semuanya menjawab ya. Teman-teman boleh duduk rapi sambil menjawabnya. Waktunya kurang dari 20 detik. Are you ready? The first is, ini yang pertama. Oh ya, 20 detik. Kira-kira teman-teman yang lain apa menjawabnya ya? Apa teman-teman? Coba kita lihat. Ya, Jerman. Good job. The second is, yang kedua adalah ini. Apa teman-teman? Iran. Excellent. The third is yang ketiga. What's this? Kita lihat ya. Apa teman-teman? Indonesia, Pak. Ya, negara kita negara Indonesia. And the fourth is yang keempat. What's this? Kolombia atau Kolombia? Apa teman-teman? Kolombia ya. Oh iya, saya salah ya kan? The next
teman-teman?